Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan tetap membaca kitab Fathul Mu'in di dalam bab Sunanul Ghusl. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah, dan disunnahkan lil ghusli untuk mandi al wajibi yang wajib, wal mandubi yang disunnahkan, dan yang disunnahkan tasmiyatun, apa itu membaca bismillah awwalahu di awal mandi. Jadi disunnahkan di awal mandi itu disunnahkan untuk membaca bismillah, mandi kecil maupun mandi besar seperti itu, mandi biasa atau mandi besar. Wa izalatu qadarin, dan disunnahkan menghilangkan kotoran dohirin yang suci, kamaniyin seperti mani, wa mukhatin dan ingus, wa najazin dan najis, kamadiin seperti mati. Dan disunnahkan menghilangkan kotoran-kotoran najis seperti menghilangkan bekas-bekas mani dan bekas-bekas ingus. Dan yang najis seperti madi itu sunnah dibersihkan. Wa in kafa, dan walaupun cukup lahuma bagi kotoran hadas dan najis, waslatun wahidatun, apa itu satu basuhan. Walaupun bagi orang yang keluar mani itu, air mani itu hendaknya ia walaupun dibasuh satu basuhan itu sudah mencukupi. Wa ayyabula, dan harus berkencing man, siapa itu orang, anzalah yang keluar mani, siapa itu orang. Dan orang itu bagi seorang yang keluar mani hendaknya ia kencing terlebih dahulu. Kalau mau mandi itu orang itu harus keluarkan kencing terlebih dahulu. Qabla awiyah utasilah, sebelum harus mandi besar, siapa itu orang. Sebelum mandi itu harus berkencing terlebih dahulu. Sunnah berkencing terlebih dahulu supaya apa? Liyakhruja, supaya harus keluar apa itu sesuatu bagian yang tersisa, siapa itu di majrohu, yang berada di tempat saluran air kencing. Supaya apa? Berkencing terlebih dahulu supaya semua kotoran yang berada di jalur kencing tersebut keluar. Maka setelah itu ba'da izalatil qadari, maka ini setelah menghilangkan kotoran, madotun utawi berkumur, sumastin sakun, kemudian menghisap air, sumah wudu'un, kemudian wudu, kamilan secara sempurna, fil idhahi, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah menghilangkan kotoran disunahkan berkumur, disunahkan menghisap air, dan disunahkan berwudu secara sempurna lil idba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, rawa yang telah menceritakan kepada itu dari Asy-Syaikhani, siapa itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana hadis itu yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan setelah itu yusannu, dan disunahkan lahu bagi orang yang mandi besar atau mandi biasa, itishabu, apa itu melangsungkan wudhu, ilal furali, hingga selesai basuhan. Dan orang itu disunahkan untuk melangsungkan wudhu hingga selesai basuhan.
Terus hatta lau ahdasa, sampai hingga kalau hadas siapa itu al-mu'tasil sunnah, maka disunahkan lahu bagi itu mu'tasil i'adatuhu, apa itu mengulangi wudu. Apabila orang yang awalnya berwudu setelah itu hadas, maka wudunya itu harus diulang kembali. Wazamah, dan menganggap al-mahamili, siapa itu Imam al-Mahamili, ihtisasu kepada ketentuan wudu bil husli pada basuhan al-wajibih yang wajib, dhaifun, ini hukumnya lemah. Anggapan Imam al-Mahamili yang mengkhususkan kepada mandi yang wajib adalah lemah, seperti itu. Akan tetapi wal afdalu, dan utawi yang lebih utama, adamu tahiri ghusli qadamaihi, ini tidak mengakhirkan basuhan kedua kakinya orang. Anil ghusli, dari mandi besar. Yang lebih utama yaitu tidak mengakhirkan membasuh kedua kaki ketika mandi besar. Jangan membasuh kedua kaki itu jangan diakhirkan. Sama seperti perkara soroha yang telah menjelaskan diri kepada itu soroha yang telah menjelaskan siapa itu Imam An-Nawawi diri kepada itu fir Raudhah, di dalam kitab Raudhah, sebagaimana hal tersebut sudah dijelaskan dengan Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah. Wa in sabatah, dan walaupun tetap takhiruha, apa itu mengakhirkan waslu qadamai, mengakhirkan waslu qadamai fil Bukhari, di dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, meskipun ia tetap mengakhirkan untuk membasuh kedua kalinya sebagaimana wudhu Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terus sekarang bagaimana hukumnya orang berwudhu di pertengahan mandi besar? Awalnya dari awal tidak berwudhu, mungkin lupa, maka setelah di pertengahan mandi besar dia atau mandi biasa dia berwudhu, bagaimana hukumnya? Walau tawaddu'ah, dan jika berwudu siapa itu orang asna al-ghusli, di pertengahan mandi besar, di pertengahan mandi, au ba'dahu, atau selesai mandi, hasolah, maka berhasil lahu kepada itu orang aslus sunnati, apa itu asal sunnah. Maka jika ia berwudu di pertengahan mandi atau berwudu sehabis mandi, maka ia tetap mendapat kesunahan dari wudhu tersebut. Akan tetapi lakinil afdulu, tetapi utawi yang lebih utama, taqdimuhu, ini mendahulukan wudhu. Tapi yang lebih utama wudhunya itu didahulukan. Bagaimana orang yang tidak meninggalkan wudhu, yang tidak berwudhu ketika mandi, wa yukrahu, dan dimakruhkan tarkuhu, apa itu meninggalkan wudhu. Jadi meninggalkan wudhu itu hukumnya makruh. Terus selanjutnya wayanwiyah, dan berniat siapa itu orang dia dengan itu wudhu sunnatul ghusli, kepada sunnah mandi. Jadi wudhunya itu diniatkan untuk kesunahan mandi besar atau mandi biasa. In tajarradat, jika sepi janabatu, apa itu janabatnya orang, anil aswari, dari hadas kecil. Hal itu manakala suatu orang saat junub itu ia tidak hadas kecil. Wa illa, dan jika tidak, nawa, maka berniat siapa itu orang bihi, dengan itu wudhu, rob al hadasil aswari, kepada untuk menghilangkan hadas kecil, au nahwi, atau umpamanya menghilangkan hadas kecil. Jika mempunyai hadas besar,
maka berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau mempunyai hadas besar, maksudnya lagi mandi besar, tetap berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Karena apa? Khurujan, karena keluar min khilafi mujibihi, dari membedakan yang mewajibkan, niyatu raf'il hadasi al-qaili, yang mengatakan bi'aqil indiraji, dengan tidak adanya memasukkan. Karena keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkan niat itu menghilangkan hadas, yang mengatakan tidak secara otomatis hadas kecil termasuk ke dalam hadas besar. Walau ahdasah, dan jika hadas siapa itu orang ba'da irtifa'i jinabati a'dha'il wudu'i, jika orang tersebut hadas setelah menghilangkan junubnya anggota wudhu. Setelah menghilangkan junubnya anggota wudhu itu, orang itu hadas kembali, lazimah, maka wajib kepada itu orang al wudhu, apa itu wudhu, muratiban, dengan berurutan, bin niyati, dengan niat. Maka wajib baginya untuk berwudhu dengan niat yang dikaitkan seperti hendak sholat. Terus selanjutnya sunnah wudhu yang selanjutnya fata'ahudu mu'atifah, fata'ahudu mu'atifah, maka sunnah memperhatikan lingkaran-lingkaran tubuh atau belokan-belokan tubuh harus diperhatikan. Seperti apa? Kalau udhu seperti telinga, wal ibtih, dan ketiak, wasurrati, dan pusat perut, wal muqih, dan saluran air mata. Kemudian sunnah untuk memperhatikan tempat-tempat yang melingkar. Jadi tempat-tempat yang melingkar, yang berlepit seperti itu harus diperhatikan. Yang membelok dalam tubuh seperti apa? Seperti telinga, seperti memperhatikan telinga supaya basah semua, agar basah semua, dan memperhatikan ketiaknya, dan memperhatikan pusat tubuhnya, dan memperhatikan saluran air mata supaya terkena air semua, wa mahalli sakin, dan tempat-tempat yang retak, dan harus dan sunnah membasahkan tempat-tempat yang retak. Terus sunnah selanjutnya wa ta'ahudu usul syari, dan memperhatikan pangkal-pangkal rambut, dan pangkal-pangkal rambutnya itu harus diperhatikan agar basah semua. Setelah itu summa waslu ra'sin, kemudian terus membasuh kepala, bil idhofati, dengan membanjiri air, ba'da tahlili, setelah menyela-nyela kepala. Jadi setelah itu, setelah memperhatikan pangkal-pangkal rambut, terus membasuh kepalanya dengan membanjiri dengan air setelah di sela-sela seperti itu. Hingga jika ada alaihi, terhadap itu ra'sun syahrun, apa itu rambut, dan apabila orang itu berrambut. Kalau botak dia tidak usah, kalau botak kan sudah basah sendiri. Wala tayamunah, dan tidak mengarah ke kanan itu maujud fihi, di dalam kepala, liwairi apa, untuk bagi orang yang putus anggotanya. Tidak disunahkan bagi orang yang terpotong tangannya untuk mendahulukan bagian kanan dari kepala. Jadi orang yang terputus tangannya, pudul kepalanya, tangannya, maka tidak disunahkan untuk membasuh bagian kepala yang kanan.
Setelah membasuh kepala bagian kanan, summa aisyarah, kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Awalnya disiram dari sebelah kanan 3 kali dan kemudian disiram di sebelah kiri 3 kali juga. Terus sunnah yang selanjutnya summa aisyarah, kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Setelah menyiram dari tubuh sebelah kanan, lalu pindah ke tubuh sebelah kiri. Wataslisun, dan mentiga kalikan. Menyiram sebelah kanannya itu di 3 kali, menyiram sebelah kirinya itu di 3 kalikan. Wataslisun, dan mentiga kalikan lighusli jami'il badani untuk semua tubuh, wadalki, dan menggosok yang bisa dijangkau oleh tangan. Terus selanjutnya mengguyur semua tubuhnya dengan air dan menggosok bagian tubuh yang bisa dijangkau dengan tangannya. Terus setelah itu watasmiyati, dan membaca bismillah. Awalnya membaca bismillah. Setelah mandi wadikri, dan berzikir akibahu, setelah mandi. Jadi setelah awal membaca bismillah, setelah mandi besar atau mandi kecil, itu membaca berzikir. Zikirnya seperti membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin, seperti itu. Wa yasulu, dan berhasil apa itu tatlithun, dan berhasil apa itu mentiga kalikan firaqidin, di dalam air yang terdiam, bitahrikil badani, dengan menggerak-gerakkan badan selasan 3 kali. Misalkan kalau mandi di air yang tidak mengalir, orang mandi di air yang tidak mengalir, maka kesunatan mentiga kalikan itu hanya cukup menggerak-gerakkan tubuhnya 3 kali. Wa illam yangkul, dan walaupun tidak memindahkan satu orang qadamihi, kepada kedua kaki orang, ila maudiin, ke suatu tempat, akhar yang lain, di aujuri alal aujuri, menurut kaul yang lebih unggul. Walaupun orang itu tidak di dalam air yang terdiam itu, walaupun tidak memindahkan kedua kakinya ke tempat yang lain, maka tetap mendapat kesunahan mentiga kalikan. Terus selanjutnya wa istiqbalun, dan menghadap lil kiblati, ke kiblat. Jadi sunatnya mandi itu menghadap ke kiblat. Wa muwalatun, dan bersegera, jangan lama-lama. Kalau mandi itu menghadap kiblat, jangan lama-lama. Wa tarkul kalami, dan meninggalkan perkataan, tidak berkata-kata, bila hajatin, dengan tidak ada kebutuhan. Jadi kalau mandi itu sunnah menghadap ke kiblat, jangan lama-lama, dan jangan berkata kalau tidak ada kebutuhan. Terus selanjutnya watan sifin, dan meninggalkan serbetan bila udrin, dengan tidak ada udur. Dan orang itu makruh kalau menyempet tubuhnya sehabis mandi, kalau tanpa udur, seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, dan subscribe, dan dibagikan ke teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan dari rezekinya. Semoga berbahagia bersama keluarga. Wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.